Perkenalkan, nama saya Delinus Tumorang dengan NIM channel NL23044. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Kelembagaan Daerah yang dimana menurut saya kali ini berjudul Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun cakupan materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan desentralisasi, yang kedua, implikasi desentralisasi, ketiga, otonomi daerah menjaga identitas lokal dan peningkatan kesejahteraan, 4, tantangan dalam implementasi otonomi daerah, 5, upaya peningkatan otonomi daerah, 6, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi adalah konsep dalam administrasi pemerintahan di mana kekuasaan dan kewenangan dipindahkan dari pemerintah pusat ke otoritas lokal atau pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan internal sesuai dengan kebutuhan lokal daerah. Diberikan hak otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Pengertian dan tujuan desentralisasi adalah konsep dalam administrasi pemerintahan di mana kekuasaan dan kewenangan dipindahkan dari pemerintah pusat ke otoritas lokal atau pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi, otoritas lokal memiliki kontrol lebih besar atas pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di wilayah mereka sendiri. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan mendukung pembangunan berbasis lokal. Implikasi desentralisasi. Desentralisasi memiliki berbagai implikasi yang mempengaruhi sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Implikasi desentralisasi mencakup perubahan dalam pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Implementasi kebijakan ekonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Berikanlah beberapa implikasi desentralisasi yang penting, yaitu otonomi daerah merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu negara yang demokratis dan inklusif. Selanjutnya adalah desentralisasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, daerah memiliki kontrol lebih besar atau sumber daya alam dan ekonomi lokal, kemungkinan pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Desentralisasi dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur karena kebijakan dan program-program dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Otonomi daerah menjaga identitas lokal dan peningkatan kesejahteraan. Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan internal sesuai dengan kebutuhan lokal. Daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Dalam konteks ini, otonomi daerah memiliki dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu menjaga identitas lokal. Otonomi daerah memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat lokal untuk turut mewujudkan pemerintahan yang bersifat efektif dan bersih. Yang kedua itu adalah peningkatan kesejahteraan, pengembangan infrastruktur dan layanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal untuk mengalokasikan dana secara efektif untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dengan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, otonomi daerah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tantangan dalam implementasi otonomi daerah. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola pemerintahan daerah. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya keuangan. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Hal ini dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Yang ketiga adalah konflik kepentingan. Terkadang terjadi konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan masyarakat, atau antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Konflik kepentingan ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Yang keempat, kurangnya koordinasi antar lembaga. Implementasi otonomi daerah memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait
naik lainnya. Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Yang kelima itu kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat menghambat keputusan dan pelaksanaan program pemerintah daerah masih kurang. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Adapun upaya peningkatan otonomi daerah yaitu yang pertama pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang mencukupi pastinya akan meningkatkan otonomi daerah. Yang kedua itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi atau keterbukaan saling tahu antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan otonomi daerah. Yang ketiga itulah pengembangan potensi lokal. Yang keempat kolaborasi antar pemerintah daerah. Dan yang kelima adalah inovasi teknologi. Hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama hubungan kewenangan. Yang dimaksud dengan hubungan kewenangan dalam otonomi dalam satu ini adalah hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua adalah hubungan keuangan. Hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Hubungan keuangan dan hubungan sumber daya manusia. Salah satu faktor dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya dukungan sumber daya manusia sebagai penyusun dan pelaksana setiap program pembangunan. Hubungan pembinaan dan pengawasan adalah pemerintah pusat dalam hal ini presiden merupakan pemegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Indikator hubungan pemerintah pusat dan daerah yaitu hubungan kewenangan, yang kedua hubungan keuangan, yang ketiga hubungan sumber daya manusia, yang keempat hubungan pengawasan dan pembinaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa desentralisasi adalah konsep dalam administrasi pemerintahan di mana kekuasaan dan kewenangan dipindahkan dari pemerintah pusat ke otoritas lokal atau pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi adalah untuk mendekatkan keputusan pemerintahan kepada masyarakat, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal, serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan internal sesuai dengan kebutuhan lokal. Daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan otonomi daerah yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan potensi lokal, kolaborasi antar pemerintah daerah, setiap inovasi teknologi. Indikator yang melibatkan hubungan antar pemerintah pusat dan daerah ada 4, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan sumber daya manusia, dan hubungan pengawasan dan pembinaan. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.